Gengs menolak lupa. Ya, kali ini Mimin akan menghadirkan sebuah kisah lama di mana sempat terjadi perang dingin antara Antasari Ashar dengan SBY. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita simak berikut ini. Gengs, kisah itu terjadi saat Antasari Ashar sebagai ketua KPK mempunyai keberanian yang luar biasa untuk mengusut kasus besan SBY, yaitu Aulia Pohan. Tentu saja ini menggegerkan, karena yang dipenjarakan Pak Antasari merupakan bagian dari keluarga presiden saat itu. Meski lawannya merupakan anggota Cikeas, toh Pak Antasari tidak gentar dan tidak menghentikan jalannya kasus hanya karena orang tersebut merupakan besan seorang presiden. Namun, setelah kasus tersebut selesai, tiba-tiba Antasari tersandung kasus pembunuhan. Kasus ini tentu saja heboh. Bukan hanya karena mirip di film-film di mana disewanya pembunuh bayaran, namun juga karena banyaknya kejanggalan. Keluarga Antasari banyak diteror setelah kejadian tersebut. Dikisahkan juga saat itu Antasari mendapatkan kebebasannya. Bebas dalam artian bebas fisik dan bebas untuk bernyanyi. Tentu saja, banyak yang menunggu nyanyian beliau. Entah siapa yang akan Antasari ungkapkan dalam nyanyiannya. Antasari sendiri divonis 18 tahun penjara untuk kejahatan yang katanya sudah dia lakukan. 7,5 tahun sudah dijalankan dan sudah jelas waktu selama itu bukanlah waktu yang singkat. Lantas, bagaimana hubungan Antasari dengan sang mantan setelah Antasari memperoleh kebebasan? Hubungan antara mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, Antasari Ashar dengan Presiden ke-6, yang juga Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono diketahui tak harmonis. Di antara keduanya seolah terjadi perang dingin pada saat itu. Antasari menyindir SBY karena cuitannya soal juru fitnah dan penyebar hoaks tengah berkuasa. Dia menyarankan agar SBY lebih baik membuka kasus pembunuhan bos PT Raja Wali, Nasruddin Zulkarnain, yang menyeretnya ketimbang mengeluh di media sosial. Dalam kasus ini Antasari harus menjalani hukuman selama 18 tahun penjara, di mana saat itu SBY sedang menjabat sebagai presiden. Dan benar saja, gengs. Dibebaskannya Antasari jadi bumerang buat Demokrat dan juga SBY. Antasari mulai bernyanyi. Pada nyanyian pertamanya, Antasari bahkan gamblang menyebut peran Susilo Bambang Yudhoyono dalam kasus pembunuhan bos Raja Wali Putra Banjaran, Nasruddin Zulkarnain. Mantan Ketua KPK Antasari Ashar mengungkap aktor di balik rekayasa kasus yang menyeretnya ke penjara selama 8 tahun lamanya. Dia menyebut ada peran Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di balik cerita cinta segitiga Antasari, Rani, dan Nasruddin Zulkarnain. Antasari menceritakan pada bulan Mei 2007, rumahnya didatangi pengusaha bernama Haritanu Sudibyo tengah malam. Haritanu datang ke rumahnya karena membawa pesan penting dari Cikeas. Saat itu Antasari masih menjabat sebagai Ketua KPK. Kebetulan pula, saat itu KPK baru saja menetapkan Aulia Pohan sebagai tersangka kasus penarikan dana sebesar 100 miliar dari Yayasan Pengembangan Perbankan Indonesia. Lebih lanjut, gengs, Antasari mengatakan SBY harus terbuka ke publik menceritakan siapa-siapa saja yang diperintah untuk melakukan sesuatu. Beliau atau SBY cerita, saya mohon kepada beliau dan apa yang beliau perintahkan. Kepada siapa? Siapa melakukan apa? Nah, siapa perintahkan siapa?
Saya minta SBY jujur dan terbuka. Nyanyian Antasari Ashar tersebut tentu saja membuat geram Partai Demokrat karena menuding ketua umum mereka terlibat dalam kasus pembunuhan. Wakil Ketua Fraksi Demokrat di DPR saat itu, Benika Harman, menduga tudingan Antasari itu merupakan balasan dari pemberian gerasi oleh Presiden Jokowi. Ya, saya perkirakan terjadi. Nampaknya gerasi kepada Antasari punya motif politik dan ada misi untuk serang dan diskreditkan SBY. Audio Jungle.